Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widodo, IPSRS Rumah Sakit Margono Sukaryo, Purwokerto. Siang hari ini kita akan melakukan kegiatan pemanasan genset. Sebelum melakukan kegiatan pemanasan genset, kita harus mempersiapkan lock seat. Kemudian kita juga harus memahami SOP tentang pengoperasian genset. Baik, sebelum kita masuk ruang genset, kita juga harus menggunakan APD lengkap. Di antaranya adalah helm pengaman, kemudian penutup telinga, kemudian kaos tangan, kemudian sepatu safety. Kemudian juga harus sekalian mempersiapkan peralatan genset. Baik, kita masuk ke ruang genset. Baik, kita sudah ada di ruang genset. Pertama-tama kita di sini perhatikan pencahayaan di ruang genset. Cahayanya cukup bagus, cukup terang. Kemudian kita juga periksa apakah sistem pemadam kebakaran kita siap. Nah, di sini kita ada dua jenis. Satu adalah jenis recorder dan yang satu CO2. Berikutnya, kita cek datacom kita yang ada di panel. Cek kondisi lampu indikator. Kondisi bagus. Kemudian kita juga dapat mengecek event log di datacom kita ini. Kejadian apa saja yang sudah terjadi sebelumnya. Dan kita juga bisa melihat catatan dari log sheet kawan kita yang ngecek lebih dahulu. Selanjutnya, kita posisikan tombol datacom kita pada posisi off agar kita aman saat melakukan pengecekan pada engine. Selanjutnya, kita cek bahan bakar solar. Yang pertama kita lihat di tangki mingguan kita. Gelas penduga menunjukkan posisi full. Bagus. Kemudian kita lihat valve-valve-nya. Valve kondisi tertutup, valve menuju tangki genset. Kemudian kita juga pastikan filter solarnya juga rapat, aman, tidak bocor. Terus kemudian kita lihat tangki solar yang ada di mesin. Tangki solarnya masih penuh, full, bagus. Kemudian kita lanjutkan dengan pengecekan oli mesin. Kita tarik oli mesinnya, kita lap dulu, masukkan lagi. Kita perhatikan oli dalam kondisi baik dan kekentalannya masih cukup, masih jernih, aman. Baik. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada akinya. Kita setting pada posisi 50 volt DC. Aki 12 volt, 2 buah. Tegangan 14 volt, bagus. Tegangan 14 volt, bagus. Oke. Selanjutnya kita coba cek connecting kabel. Connecting kabel bagus. Kemudian kita cek juga dinamo starternya. Bagus. Untuk selanjutnya kita cek filter udara dengan membuka baut pengencang ini, kita putar, kemudian kita lepas, cabut, dan bersihkan filternya yang ada di dalam. Kemudian juga kita perhatikan juga alternator yang ada di atas kita sebagai udara masuk ke ruang mesin. Ya, alternatornya bagus, aman, bersih. Dilanjut dengan pengecekan radiator.
Pengecekan radiator ini kita ngecek air radiatornya. Apakah air radiatornya masih cukup, masih bagus? Ya, kita bisa buka, dilihat di tangkinya. Karena untuk jenis yang mesin seperti ini tidak ada indikator yang menunjukkan atau gas penduga, jadi kita manual melihat di tangkinya. Dalam pengecekan radiator tadi juga termasuk pengecekan kekencangan valve. Apakah valve-nya kenceng, masih kenceng, atau mungkin diperhatikan juga sudah retak-retak. Kalau memang perlu penggantian, harus kita segera lakukan penggantian. Kalau masih bagus kondisinya, oke, kita tulis catat dalam buku laksirnya, oke. Terus kemudian juga kita lakukan pengecekan pada engine kita, apakah ada bocoran, pembesaran dan sebagainya, sambil membersihkan bagian-bagian mesin dari debu. Nanti ketika kondisi engine jalan, kewajiban kita selaku operator melakukan pengambilan data, dicatat pada logsheet-nya. Terus kemudian kita juga ngecek kondisi fisik mesin kita, apakah ada bocoran atau tidak atau aman. Kemudian kita juga berusaha untuk memantau suaranya, apakah suaranya itu masih bagus atau ada kekencangan-kekencangan. Dan juga selama pemanasan kita juga wajib melihat gas buangnya, apakah gas buangnya itu masih jernih atau sudah terlalu pekat. Nah, di sini harus kita data pada opsi kita sebagai laporan kalau memang itu kondisinya sudah tidak baik. Nah, ketika kita sudah selesai melakukan pengecekan secara menyeluruh, kita memberitahu pada teman kita yang ada di sekitar ruang mesin kita bahwa kita akan melakukan pemanasan. Ingat, kegiatan ini adalah kegiatan pemanasan genset, bukan kegiatan untuk menghidupkan nyala kemudian pembebanan, hanya pemanasan. Di sini kita melakukan pemanasan melalui tombol yang ada pada panel kontrol kita. Nanti ketika kita melakukan pemanasan, mohon maaf karena mungkin suara kita tidak akan bisa kedengaran lagi, jadi kita tidak ada lagi pengantar. Ya. Jadi caranya nanti kita tekan tombol manual, kemudian tombol run. Nah, ketika dia run, maka engine akan hidup dan kita berkewajiban untuk mengambil data selama genset operasional untuk dimasukkan di logsheet kita. Baiklah, sekarang kita lakukan pemanasan secara manual. Pemanasan selesai, kita kembalikan, tekan tombol off. Kemudian kita kembali ke engine. Kita lakukan pengecekan ulang tentang kondisi genset kita. Kita cek, kita lihat, kita perhatikan apakah hasil pemanasan tadi ada bocoran atau aman-aman saja.
Nah, setelah kita selesai melakukan pengecekan ulang, kita pastikan kondisi panel kontrol kita pada posisi otomatis. Selesai. Kemudian kita cek secara keseluruhan tombol-tombol yang ada di panel kontrol ini semuanya sudah posisinya otomatis. Nah, karena tidak ada kendala dalam pelaksanaan pemanasan tadi, maka kita buat catatan di worksheet kita, genset siap dioperasionalkan. Demikian pemanasan genset yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.